Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kita di sini dan dalam pengajian MPA Zahra di kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Ustazah Nela yang ada di sini, terima kasih. Hormati ibu-ibu pengajian semuanya. Baiklah, untuk tidak untuk waktu langsung aja kita masuk pengajian kita yang disampaikan oleh Ustazah Nela. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, seperti biasa kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekitar 2 minggu yang lalu kita udah membahas tentang 2 saja masih jenis akhlak jelek yang ada dalam kehidupan kita. Namanya adalah akhlak mazmumah, akhlak jelek, akhlak tercela, akhlak mazmumah. Kita simpulkan dulu kemarin, baru kita lanjut dengan akhlak selanjutnya. Pertama kemarin adalah akhlak mazmumah atau akhlak yang jelek, yaitu mubadir. Wala tabdzir, jangan mubadir. Dalam dalil dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan, bahwa mubadir itu adalah kawan syaitan. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita bahas apa itu mubadir. Mubadir itu bukan membeli barang mahal, tapi mubadir itu adalah membeli barang, ya, membeli barang yang tidak kita pakai, tapi walaupun harganya murah. Beli barang mahal nggak ada masalah, tapi pakai. Beli barang murah nggak dipakai, itu mubazir. Makanya kalau kita dikasih orang sesuatu, kalau nggak dipakai, boleh nggak kasih ke orang lain? Boleh, nggak ada masalah.
supaya tidak terjebak dalam mubazir. Saya nggak tahu apakah ibu-ibu sudah mengumpulkan barang-barang yang dipakai, yang tak dipakai, dan dikasih ke orang lain atau tidak, atau sudah dijual atau belum. Tapi yang jelas barang-barang yang kita pakai, kalau tidak kita sedekahkan dan kita tidak pakai, maka dia akan menjadi dosa bagi kita. Makanya ada dalil ada kaidah less is more, sedikit lebih baik. Kenapa banyak orang terjebak riba? Karena keinginan lebih tinggi daripada kemampuan. Kenapa orang terjebak riba? Karena keinginan lebih tinggi daripada kemampuan. Jadi nggak ada salahnya kita berafirmasi untuk mengurangi sedikit keinginan di bawah pemasukan kita, karena itulah adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah. Kemudian yang kedua adalah kita bahas tentang ciri orang munafik kemarin. Yaitu munafik adalah sifat yang kedua ya. Sifat jelek yang kedua. Apa ciri orang munafik? Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Apa contohnya kemarin? Kau udah di mana? Udah di simpang. Udah di mana? Udah OTW. Enggak boleh. Katakan yang benar itu benar walaupun pahit. Kemudian idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia mungkir. Jadi kalau janji, teman ibu-ibu kalau nggak sanggup rasanya pergi ke rumah orang itu, lihat dulu ya, gitu. Jangan teman ibu kita pakai insya Allah ya. Insya Allah itu adalah kalau Allah mengizinkan. Rupanya Allah mengizinkan. Kita yang malas datang. Kemalasan kita mengatasnamakan Allah itu berdosa. Jadi kalau kita udah yakin ngomong insya Allah silahkan. Jangan bilang insya Allah lah. Besok rupanya malas kita. Kan kemarin aku udah bilang insya Allah. Jangan gitu. Insya Allah itu udah 99%. Artinya hanya Allah yang bisa menghentikan. Dengan cara kecelakaan, jatuh dari pohon, sakit, kemacetan, itu Allah. Tapi kalau malas itu bukan Allah, itu kita. Oke, kalau Allah ngizinkan kata kita, supaya kita malas. Allah ngizinkan nggak? Allah izinkan. Cuma kita yang tidak mau melakukan. Ya, jadi kalau saya pergi kajian, saya selalu bilang insya Allah. Kalau insya Allah saya akan datang selagi tidak kecelakaan, sakit, macet, atau hal-hal lain. Tapi kalau saya ragu, saya bilang saya tengok dulu ya, kita. Oke? Idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia mungkir. Janji kepada siapapun dosa kalau nggak ditepati. Kepada cucu, nek beli permen, nek mandi dulu. Nanti beli permen. Mandi dia, lupa dia, tak kita belikan, dosa. Dipertanggungjawabkan. Janji pertanggungjawabkan. Mama beli permen boleh beli permen, mandi dulu ya, ganteng-ganteng dulu, nanti mak belikan permen. Lupa dia, biar aja lah, dia udah lupa. Tapi Allah nggak lupa dengan janji kita. Maka jangan cepat mengucapkan janji kepada siapapun, kecuali kita mampu ya. Yang terlanjur berjanji, lunaskanlah janji itu, tepatilah. Jadinya hutang tuh. Al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Nggak, jangan berjanji. Cara lain menyenangkan anak. Hutang harus diganti nggak? Banyak dosa. Belum saya ceramah, belum mulai lagi dia merasa banyak dosa. Ya. Ada janji ya. Bukan itu, Ya, kalau nggak mau datang, jangan bilang insya Allah. Ya, kalau nggak mau datang, tengok besok lah. Lihat nanti ya. Semoga ya. Kalau insya Allah, Allah sudah menetapkan. Allah sudah, kalau ada kesempatan, enggak juga. Lihat besok ya. Ini tahu-tahu ibu sempat, tapi ibu males. Kalau males, bilang lihat besok ya, gitu aja. Kalau malas berarti menolak, nggak apa-apa juga, nggak masalah juga. Ya. Ya. Kalau lupa apa yang telah udah kita janjikan kepada anak kita,
Yang lalu biar berlalu, kan kemarin ketidaktahuan. Ke depan jangan lagi. Janji sama dengan hutang. Hutang harus dibayar. Kalau tidak dibayar, tetap harus dibayar sampai akhirat. Iya dong. Bahkan kalau kita punya hutang dengan orang itu sudah tidak ada wujudnya. Kita punya hutang sama orang, tahu-tahu dia pergi entah kemana-mana. Cari ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Nggak ganti dengan sedekah, sampai ketemu di padang mahsyar. Kita berhutang sama orang, meninggal dia, cari ahli warisnya. Nggak ada ahli warisnya, tetap diganti di padang mahsyar. Sama dengan janji. Yang mana? Ahli warisnya sedekahkan, bisa. Nggak ada, sedekah atas nama dia. Boleh. Clear. Janji juga kayak gitu. Ya, janji juga seperti itu. Sama. Kita janji sama orang, nanti kalau aku naik jabatan, aku janji. Janji apa? Aku pokoknya kalau naik jabatan, aku traktir kau makan 7 kali. Ambil uang seharga makan, kasih. Niatkan untuk bayar hutang, bayar janji. Itu apa nggak jatuhnya nazar? Janji, beda dengan nazar. Itu kan janji dia kepada orang. Nazar kan kepada Allah. Ya Allah, kalau aku naik jabatan, ya Allah, kepada Allah. Tapi kalau janji kepada orang. Boleh berjanji? Silahkan, bagus aja kalau mampu. Kadang-kadang kita ada nazar kita ke Allah. Kadang-kadang nggak ditepati. Dosa. Nazar nggak ditepati, dosa gede. Makanya nazar itu yang kita mampu aja, Bu. Ada teman saya nazar kalau aku naik jabatan, aku puasa 100 hari berturut-turut. Baru 12 hari udah masuk rumah sakit. Apa kau masuk rumah sakit? Aku nazar 100 hari puasa naik jabatan, untung tak lewat, kau masih sakit aja. Jadi nggak bisa. Jadi yang kita mampu. Sekarang saya tanya, ibu kalau berhutang kan, ibu hutang yang ibu mampu bayar kan? Pasti ibu sebut angkanya itu yang ibu mampu bayar. Pinjam aku 1 juta lah, 10 juta aja lah. Mana bisa aku bayar kalau 10 juta kan gitu kan? Nazar gitu juga. Nazar, bernazarlah yang kita mampu bayar. Jadi kalau berjanji silahkan tepati. Kalau tak ditepati, hutang. Akan dipertanggungjawabkan sampai akhir padang mahsyar. Berarti dia orang munafik. Satu, idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong dia bohong. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia mungkir. Apa kemarin yang ketiga? Ini belum mulai ceramah, masih review aja. Wa idza tumina khana, jika dia dipercaya dia berkhianat. Maka hati-hati dengan orang-orang yang dekat sama kita. Para pengkhianat itu datang dari orang yang dekat. Tidak mungkin berkhianat orang yang kenalan di tepi jalan. Khianat itu biasanya dari orang-orang terdekat. Auzubillah, entah teman dekat kita, entah asisten rumah tangga kita, entah supir kita, entah teman dekat kita, entah sahabat kita. Iya, maka ketika dia sudah kita percaya, kita sebutkan semua kepada dia, nanti dia berkhianat, dia menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman. Itu adalah dosa ciri orang munafik. Kalau ketemu orang kayak gitu, segera check out dari dia. Tidak usah terlalu dekat sama dia. Kalau ketemu silaturahmi aja, anggu-anggu aja. Jangan terlalu banyak lagi berhubungan dekat-dekat sama dia. Ini kadang-kadang yang curhat sama saya, Ustazah saya dikhianati sama teman saya. Dia tahu gimana saya, terus dia jelek-jelekkan saya ke orang. Saya bilang jangan lagi dekat-dekat sama dia. Kalau ketemu silakan sapa dia. Tadi ulangnya juga lagi, bulan depan Ustazah aku dikhianati lagi. Padahal udah saya bilang jangan dekat-dekat. Kadang-kadang jemaah intah lah ya kan. Nah, iyo dia awak lalu dinyo. Iya. Tidak. Mengurangi urusan itu beda dengan mutus silaturahmi. Kita cuma mengurangi urusan. Yang tadinya sering makan bakso bareng, kita nggak mau lagi. Yang tadinya suka jalan-jalan bareng, ya kita hindari. Tapi kalau terserobok, anggu, jangan mundur. Kalau mundur, kalau buang muka, silaturahmi putus. Dia yang buang muka, nggak apa-apa. Yang penting bukan kita. Masa ibu mau dekat terus dengan orang fasik? Mau dekat terus dengan orang munafik? Mau berapa kali ibu harus terjatuh dan terbangun karena sifat dan perbuatan dia? Seperti itu.
Oke? Biasa saja. Biasa saja, Bu. Biasa saja, Bu. Gantian nanti gantian. Nanti di atas saja Bu, nggak apa-apa. Kaki lurus nggak? Kan kita dudukin. Jangan bagus. Besar dada. Kemudian yang selanjutnya, kita lanjut nomor 3. Pertama adalah apa tadi? Mubadzir, tak boleh. Yang kedua adalah apa namanya? Yang ketiga adalah munafik. Yang keempat, yang ketiga adalah iri. Iri, dengki. Itu harus kita ubah. Saya kasih tahu cara mengubahnya. Kita definisikan dulu. Sekarang nih siapapun jemaah yang hadir, baik online maupun offline, hanya kita dan Allah yang tahu ya. Apakah saat ini kita punya iri dengan orang atau tidak? Kalau kita iri dengan seseorang yang misalnya dia punya kelebihan dari kita, lalu kita iri, itu kita sedang tidak iri dengan barang yang dia pakai, tapi manusianya. Karena kan gak semua orang kita iri, betul ya? Saya akan jelaskan begini. Misalnya nih, saya iri dengan seseorang. Apapun yang dia, kemajuan dia, karir dia, barang-barang yang dia beli yang baru, saya merasa iri sama dia. Tapi kalau sama orang lain, kan saya nggak iri, betul ya? Jadi yang kita iri adalah bukan karena kelebihan orang itu, tapi karena orangnya, paham nggak? Paham ya? Nah, jadi saya iri dengan si A, dia beli kulkas baru 12 pintu, misalnya. Saya iri karena dia naik jabatan padahal dia santai. Saya iri karena dia dapat promosi jabatan padahal dia santai. Saya iri sama dia. Tapi ada orang lain di samping kiri saya yang mendapatkan kelebihan itu, tapi saya biasa-biasa aja perasaannya. Maka kita ambil kesimpulan supaya kita sembuhkan iri kita. Hanya kita dengan Allah yang tahu apakah kita iri atau tidak. Kalau masih ada rasa, caranya begini. Jadi kalau masih ada rasa iri, ketahuilah kita itu sedang iri sama orangnya, bukan sama kelebihannya. Karena kelebihan orang lain kita tidak iri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan iri dengki yang ada dalam hati kita? Iri itu kan gak enak, Bu. Iri itu gak enak. Masa setiap orang mendapat nikmat, kita merasakan iri? Masa mau kita menyandarkan sakit hati kita karena orang mendapat nikmat? Iya kan? Itu kan gak nyaman. Maka cara supaya terhindar dari iri dan dengki adalah stop untuk melihat-lihat dia terus. Stop untuk menengok-nengok dia terus. Dia sih menengok aja, tanya-tanya ke orang, julit-julitan. Ya, karena iri itu hanya akan menyakiti kita. Tidak akan menyakiti orang itu, orang tuh baik-baik aja. Ya, jadi cara yang pertama adalah kita stop untuk melihat segala macam perkembangannya. Saya minta maaf, gini. Ada orang-orang yang dia bekerja, yang dia itu, kalau ada orang di atas dia iri. Kalau ada orang di bawah dia sombong. Kayak gitu kan. Makanya untuk menjaga hati, jangan lihat-lihat orang. Kita misalnya punya usaha nih. Ini contohnya lebih gampang. Kita jualan cabai. Di seberang orang jualan cabai. Fokus ke jualan kita aja. Kayak mana caranya service excellent. Gimana caranya ngasih promo. Gimana caranya untuk baik kepada orang. Melebihkan bagian kalau dia udah langganan. Fokus gimana kalau dia komplain kita menghadapi dengan baik. Fokus. Kasih service excellent, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Fokus dengan apa yang kita lakukan. Jangan tengok-tengok orang. Ladu orang tuh kok laku ya. Kalau seandainya cabai dia lebih laku dibanding kita, energi kita habis dengan iri dengki. Ujungnya kita lupa memberikan kepuasan bagi pelanggan kita. Tapi seandainya dia di bawah kita, dia sepi, kita rame. Salah juga, kita akan sombong. Salah. Makanya kalau beraktivitas, bekerja hidup nih, pakai kacamata kuda. Jangan asik menengok kiri kanannya terus. Habis energi kita. Kecuali ada kezaliman orang yang dia lakukan kepada jualan kita, selesaikan. Oh, ternyata dia menjelek-jelekkan jualan kita. Ternyata dia memfitnah, selesaikan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau cuma rezeki, itu tidak akan tertukar. Saat ini dia laku, saat ini kita sepi. Saat ini kita laku, dia sepi, itu biasa. Maka kalau ada iri itu untuk jualan. Tapi kalau untuk bertetangga, kalau kita iri dengan orang, itu jangan tengok-tengok terus orangnya. Juli, tengok lagi. Kok jilbabnya berganti terus ya?
Aku ganti baju putar-putar itu aja sekali 3 hari. Kok pakai baju sekarang tahun depan baru ketemu lagi baju itu. Saking banyaknya bajunya. Saya punya teman ya. Kalau dia pakai baju itu sekarang, 6 bulan lagi baru ketemu lagi baju itu. Saking banyaknya bajunya. Karena banyaknya. Dan itu sebagian teman bilang, tengoklah tuh bajunya banyak. Ya udah biarin bajunya banyak. Yang penting ingatkan dia supaya nggak mubazir. Udah itu aja. Jadi kalau ada kita iri sama orang, kalau kita iri sama orang, caranya adalah jangan cigo-cigo tadi. Fokus. Dah? Apa? Intip-intip. Yang kedua adalah fokus. Yang pertama tadi jangan lihat-lihat kelebihannya, oke? Yang kedua, fokus kelebihan kita. Oh, walaupun dia nikah lagi, aku baru 1 kali nikah, misalnya gitu ya kan. Tapi suamiku setia kok. Oh, walaupun dia punya nikmat banyak, bisa beli kulkas banyak, tapi nggak apa-apa, aku punya kelebihan lain, aku bisa beli dispenser lebih banyak, misalnya gitu ya. Oh, dia memang dia muda, cerdas, nggak apa-apa lah, aku telat belajar, yang penting aku mau belajar. Jadi fokus dengan kelebihan kita. Saya luruskan sebelum saya lanjutkan. Banyak manusia diarahkan oleh para motivator untuk fokus dengan kekurangan. Jadi motivator-motivator itu selalu menyuruh orang mengingat kekurangan. Saya tidak setuju dengan itu. Yang kita ingat tuh kelebihan kita. Supaya kita maksimalkan kelebihan kita. Kekurangan kita bisa ngomong, nggak bisa nulis. Fokus aja dengan ngomong kita. Kita bisa nulis, nggak bisa ngomong. Nggak usah paksa-paksain ngomong, nulis aja. Nanti kita jadi orang itu. Kekurangan kita, kelemahan kita, nggak usah difikirkan. Yang kita pikirkan bukan kelemahan, tapi dosa. Beda loh. Paham nih maksud saya ini? Tulis kelemahan Anda. Untuk apa kita tulis kelemahan kita? Ya udah, nggak semua orang itu sempurna. Tulis kelebihan kita. Kelebihan kita adalah kita lebih pintar bicara, kita analisanya kuat, kita adalah orang yang lebih tenang ketika menghadapi konflik. Itu pertahankan. Kelemahan jangan. Kelemahan beda dengan dosa. Kelemahan nggak ngelanggar syariat, boleh nggak? Silahkan lemah, asal nggak ngelanggar syariat. Jadi fokus dengan kelebihan saja dan dosa. Jangan yang orang mampu, kita pengen mampu juga. Padahal kita nggak mampu. Fokus aja dengan kemampuan kita. Gitu loh maksudnya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Satu, kita jangan tengok-tengok orang itu terus. Yang kedua, fokus kelebihan kita. Oke? Ada misalnya ustadz. Dia ahli di bidang fikih. Itu orang fokus dengan fikih. Ya, kita mau juga fikih. Sementara kita kuliahnya nggak di fikih. Nggak usah, kita kuliahnya di mana? Kalau di tafsir, ya udah kita fokus aja dengan tafsir kita. Jangan sibuk-sibuk belajar fikih, tafsirnya keteteran. Gitu loh maksud saya. Kelemahan, nggak apa-apa. Asal jangan dosa. Gitu. Kemudian cara yang ketiga adalah, kalau ibu mau adalah puji orang yang sedang kita irikan itu. Sakitnya kemana-mana itu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya dia punya kelebihan. Beli baju baru yang kita pengen tapi dia yang beli. Dan kebetulan itu limited edition. Masya Allah. Cantik ya bajunya. Selamat ya, cantik kali ya. Aku sempat suka baju ini. Wah, kemudian dia bilang, iya, aku yang dapat kan, kata dia kan. Sakitnya kemana-mana. Sakit. Tapi memuji orang yang kita irikan, itu ibarat kita minum obat. Pahit, tapi sehat kita jadinya. Paham nggak? Awalnya sakit. Ya nggak tulus juga nggak masalah. Karena kan kita dalam keadaan sakit. Tapi ketika kita minum, maka kita akan semakin sehat. Kalau minum obat langsung sembuh kan? Atau pakai cara yang nomor 1 aja. Yaitu jangan lihat-lihat dia. Iya. Saya punya teman jualan online. Dia jualan ya di satu platform ya. Asyik menelpon saya. Nel, aku kok nggak laku, orang kok laku. Nel, aku kok nggak jalan, dia kok jalan. Nel, aku yang duluan, dia kok begini. Sibuk aja nengok orang. Udah, kamu fokus aja dengan apa yang kamu jual. Jangan tengok kanal-kanal orang, jangan tengok akun-akun orang. Habis energi untuk itu, lupa mengembangkan akun kamu sendiri.
Nah itu kan kalau di online, sama di offline juga gitu, sibuk aja dengan jualan jeruk orang. Jeruk orang kok laku, jeruk kita kok nggak laku, jeruk orang sibuk. Itu akan mematikan produktivitas kita. Kita buat penyakit sendiri dengan diri kita. Iya. Kalau sakit hati aja oke lah mending. Ini pikiran kita jadi buyar. Lupa kita membangun diri. Oke. Dah, hanya kita yang tahu kepada siapa kita iri saat ini. Maka caranya adalah jangan caliak-caliak aja nyelai. Jangan. Kalau benci itu beda. Kalau benci tanpa melihat kelebihannya, kita benci aja. Tapi kalau iri itu adalah ketika orang itu punya nikmat, kita sakit. Itu benci. Jadi jangan lihat nikmat dia lagi. Itu cara pertama. Kedua, fokus dengan nikmat kita. Cara kedua. Yang ketiga, kalau mau lebih mantap lagi, puji dia. Lebih semua, tak ada yang pede melakukannya. Oke. Dah. Nah makanya saya bilang, insya Allah kalau kita mampu untuk nggak ngelihat kiri kanan, insya Allah itu lebih baik. Mata kuda. Boleh lihat orang sekedar untuk membangun diri. Lihat orang yang kita nggak iri. Jangan lihat orang yang kita iri. Kan ada orang yang lain yang kita tak iri. Clear? Ada nggak kebencian kita dengan keirian dia? Ada nggak kebencian kita? Ini pertanyaan gini, kalau kita iri dengan kok anaknya pinter, kok anaknya berprestasi, saat itu kita rasakan, itu kita benci nggak dengan anaknya yang berprestasi? Ada nggak perasaan nggak suka? Kalau ada perasaan nggak suka, itu iri. Tapi kalau ingin ketemu sama dia, kayak mana ya caranya supaya anaknya berprestasi, itu nggak iri namanya. Itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk kita bandingkan balik ke jualan tadi. Saya jualan cabai, orang jualan cabai, kok dia laku ya, kok saya enggak ya. Tapi tidak ada perasaan benci. Pengen tahu aja apa yang dia lakukan ya, kok dia laku, dia ngapain ya. Apa tidak ada perasaan benci, itu tidak iri namanya. Kita belajar dari orang itu. Tapi kalau kok dia laku ya, aku enggak ya. Ku sihir lah dia nih, pakai bukul. Itu iri namanya. Jadi kan cuman kita yang tahu isi hati kita nih. Kalau kira-kira kita iri sama dia, jangan tengok-tengok dia. Tapi kalau cuman kok bisa dia kayak gitu, apa yang harus ku buat ya? Gimana ya caranya? Aku belajarlah sama dia. Itu mah nggak iri. Lihat dia. Ibu ngelihat dia kaya, awalnya ibu nggak iri sama dia. Bu, baik. Ini pertanyaan bagus. Kalau ibu bisa amalkan ini, insya Allah. Ya, coba ya. Jamaah saya harus sampai ke level ini ya. Coba dengar baik. Ini ada pertanyaan bagus. Ustazah, dia kaya. Saya awalnya nggak iri sama dia. Nggak apa-apa sama saya dia kaya, saya gini-gini aja. Tapi pas saya ngomong sama dia, sombong pula dia. Karena dia sombong, pada akhirnya saya menjadi benci, sebel. Karena kesombongannya. Oke? Nah, jadi gini Bu, ada dua pilihan. Ada dalil yang sering dipakai oleh orang. Imam Syafi'i pernah mengatakan 2 kali. Sombong, di hadapan orang sombong, untuk mematikan kesombongannya adalah sedekah. Tapi enggak itu yang saya sarankan. Udah tepuk tangan, tunggu dulu lah. Belum selesai. Ya, kacau. Bukan. Jangan ya, tunggu dulu. Ya. Oke. Kalau dipotong video sampai di sini sombong lah orang ini semua nanti ya. Memang Imam Syafi'i pernah mengatakan 2 kali. Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah untuk mematikan kesombongan orang itu. Tapi ingat, itu hanya boleh dilakukan untuk orang-orang yang level keimanannya tinggi. Dia ulama atau dia siapa? Imannya tinggi.
Orang sombong, dia sombongkan diri untuk berdakwah, mematikan kesombongan orang itu. Dalam rangka dakwah dia, supaya orang tuh nggak sombong, boleh. Tapi kalau iman kita masih middle class, masih medium, ya, atau masih low lah, saya tidak nyaranin itu. Sedekah yang lain aja lah. Karena saya khawatir kalau ini dikonsumsi oleh banyak orang, dia sombong, saya sombongkan diri juga, mendatangkan nanti kesombongan dalam diri saya ikut berdosa juga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya minal kibr, ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Jangan pakai itu kalau wajahnya masih kayak gini. Canda ya. Maksudnya kalau kita masih biasa-biasa aja, takutnya bukan niat kita untuk mematikan kesombongan orang, malah kita yang sombong. Saya nggak rekomendasi ya. Nah, kalau ibu mau pakai cara yang kedua, dan ini masih cara yang saya lakukan sampai umur saya sekarang. Kalau ada orang yang nyombongkan diri sama saya tidak terganggu sama sekali. Bahkan ada orang yang merendahkan saya tidak terganggu sama sekali. Tidak mendatangkan keimanan lebih baik bagi saya, tidak mendatangkan kesehatan lebih baik, tidak merubah isi kantong dan dompet serta masa depan saya. Jadi kalau ada orang yang sombong, saya biasanya puji dia. Biar apa? Biar dia nyaman dekat saya. Kalau dia nyaman, endingnya lama-kelamaan dia akan ikut apa yang saya sampaikan. Oh, Nela tuh rupanya baik ya. Lama-lama kita mulai dakwahi pergaulan kita dengan yang baik-baik, dia ikut aja. Bahkan ada orang yang merendahkan, saya tidak pernah meninggikan. Karena meninggikan diri di hadapan orang yang merendahkan bikin energi kita habis. Anggu-anggu aja lah, selagi kita nggak bohong. Ibu-ibu sudah kenal dengan saya sejak saya kecil. Karena saya dakwah di Pekanbaru sudah sangat lama. Mungkin ibu ya banyak ya yang saya masih S2 dulu, masih cibi-cibi ya. Nah, ibu-ibu kenal lah saya gimana. Saya sering ya ketemu orang di airport ya, kemudian saya ketemu orang di stasiun gitu ya. Wajah saya ini kalau saya pakai kemeja, kalau saya pakai rok kan wajah-wajah ya nggak ada garansi lah sama sekali ya kan, nggak ada apa lah gitu ya. Kadang-kadang ketemu dengan orang di airport, di stasiun, dia ibu nih S2 nih, ibu dosen nih, ibu kemana-mana nih, ibu S2, jangan kuliah tuh S1 aja, nanti kamu nggak jadi orang. Iya bu, kan gitu aja kan. Nah jangan, itu kan dalam kondisi direndahkan, betul ya. Saya tidak ada nafsu untuk menunjukkan siapa saya itu. Memang seperti itu yang diajarkan oleh syariat. Iya bu, iya bu, iya bu. Pokoknya harus semangat kamu kuliah. Insya Allah bu. Harus semangat kerja. Insya Allah bu. Udah gitu aja. Tak perlu menunjukkan siapa kita. Karena nggak ada gunanya buat kita. Kalau saya bilang, alah ibu ngomong aja. Saya ini S3 nih udah selesai kuliah saya. Dia sakit hati. Untungnya juga nggak ada. Kalau dia sakit hati ada untungnya masih mau juga saya. Nah untungnya nggak ada. Jadi dia merendahkan dan sedikit menyombongkan. Kita ambil baiknya. Nggak masalah. Jadi kalau ada orang yang menyombongkan diri. Puji aja dia. Selamat ya. Oh mantap ya, udah gitu aja. Kita tenang, golongan kita level orang beriman, dia tak tersakiti. Yang saya khawatirkan, kalau ada orang yang sombong, kemudian pada akhirnya kita menolak kesombongannya, dia makin sombong lagi, kita sombong lagi, dia sombong lagi, kita sombong lagi, sampai ke alam barzah. Gak apa-apa, orang sombong itu gak akan ada efek apa-apa sama kita. Insyaallah, udah detachment aja, aman aja. Nggak perlu kita dianggap baik juga di hadapan dia. Kita cukup dianggap baik kepada orang-orang yang mencintai kita. Kan saya sering bilang, kita nggak perlu dianggap disukai banyak orang, karena nggak semua orang juga penting kan bagi kita. Oke? Dah, capek kita bu benci-benci sama orang tuh. Oke ya? Nomor 3. Itu iri. Kayak mana tadi cara mengatasi iri? Jangan calia-calia. Ingat kelebihan kita. Kalau pada dosis yang lebih tinggi, puji dia. Nomor 4. Ada yang ragu sampai sini? Nomor 4. Sifat jelek yang harus kita hindarkan adalah bakhil. Pernah dengar bakhil? Lebih parah pada pelit. Saya jelaskan. Kalau pelit adalah saya punya sesuatu, saya tak mau kasih ibu. Itu pelit. Kalau bakhil, saya punya, saya tak mau kasih orang.
Yang orang punya, saya mau. Yang saya punya, saya tak mau keluarkan untuk diri saya. Hemat beda dengan realistis. Saya jelaskan antara pelit dengan diri sendiri dan hemat sebelum saya jelaskan yang tadi. Apa bedanya pelit dengan diri sendiri dan berhemat atau realistis? Kita punya uang. Kita ingin kali barang tuh. Uang kita misalnya 500 juta. Ini contoh aja. Kita ingin kali barang tuh, suka kali dengan barang tuh harganya 10 juta. Ingin, kita perlu, kita ingin terbawa-bawa mimpi. Enggak kita beli, itu pelit sama diri sendiri. Tapi kalau kita punya uang 500 juta, contoh aja ya. Kita suka dengan barang 10 juta. Tapi sukanya setengah-setengah. Butuhnya juga setengah-setengah. Kita nggak beli, itu namanya realistis. Kita pengen, kita butuh nggak apa-apa, tapi pengen beli aja. Kalau punya uang banyak, pengen nggak dibeli, itu pelit sama diri sendiri. Tapi realistis dengan pelit itu beda. Kalau realistis, kita beli barang sesuai kebutuhan dan kalau kita pengen banget. Tapi kalau seandainya pelit, kita punya uang, kita pengen, nggak kita beli, itu pelit. Kita butuh, sakit, kita nggak ke rumah sakit. Karena takut uang kita keluar. Itu pelit. Kok terdiam? Nah, itu pelit. Kalau hemat itu sama dengan realistis. Hemat itu kita mengeluarkan uang yang kita pikir dulu. Sesuai kebutuhan dan kita pengen banget. Termasuk realistis adalah beli barang yang tidak booming. Makanya di beberapa negara di Eropa, kalau mau beli barang musim panas, beli di musim dingin. Beli barang musim dingin, beli di musim panas. Kalau mau beli handphone, jangan saat launching. Tunggu jeda, tunda keinginan, supaya bisa dapat murah. Itu realistis, itu hemat. Orang yang suka ganta-ganti mobil, pembosan dengan mobil, beli mobil second. Walaupun 1 tahun pakai, turun 30%. Tapi kalau suka pakai mobil lama, bertahun-tahun, beli mobil baru. Lebih hemat. Realistis. Oke? Iya aja. Gitu kan? Kalau suka gonta-ganti mobil, jangan beli mobil baru. Beli mobil setahun pakai, 2 tahun pakai. Turunnya bisa 30%. Kalau harga mobilnya 600 juta bisa 120 juta, 150 juta selisihnya. Kalau pakai mobil terus, saya pengen pakai mobil abadan, abadi, daiman, wadaian sampai akhir zaman. Saya nggak mau ganti sampai dia rusak. Beli baru. Lebih hemat. Seperti itu. Jadi beli baju musim panas, beli musim dingin. Maksudnya itulah contoh. Ini contoh ya, bukan saya nyuruh ibu kayak gitu. Kalau ada uang banyak ya beli aja lah, terserah. Yang penting pelit itu kita pengen, kita butuh, kita nggak beli, itu pelit. Tapi kalau kita pengen banget, kita butuh, beli aja kan uangnya ada. Oke? Clear? Apa beda dengan kikir, Mbak Kir? Yang Ustazah bilang tadi uangnya memang lila suka, katakan gitu ya. Dia punya dia ingin sekali, ingin itu banyak. Inginnya banyak. 10 juta harganya. Ingin lagi. Ya ingin lagi. Ingin kali. Ayo jadi apa? Ingin, tapi nggak perlu balik mubazir nomor 1. Ingin tapi nggak terlalu perlu nomor 1. Bu, kalau kita beli barang, ingin, suka, kita udah punya tas misalnya 4. Ada tas 1, ingin banget, tapi kita pakai, kan nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah, kayaknya bagus nih, ingin banget, tasnya, tapi nggak dipakai, itu masalah. Makanya dikaitkan dengan yang perlu. Waktu ingin tuh dia bagus saja. Waktu ingin tas ini nih, oh kayaknya nih bagus nih, ingin banget beli. Nyampe di rumah biasa aja. Berarti itu ada adiksi, udah kecanduan. Berarti udah penyakit.
Jadi ditahan, butuh treatment itu. Makanya kan kita bilang, makanya kalau kita bilang nikmatnya suatu barang terasa kalau kita pakai. Kalau kita beli barang, kita suka dan kita perlunya ini nggak harus satu ya. Boleh kok punya tas 20, tapi dipakai. Nah kalau kita nggak pakai, dia mubazir. Tapi kalau kita bisa menjadi hamba Allah, yang beli barang itu, kalau kita butuh, itu dia lebih kita pakai. Lebih kita pakai. Ini bukan soal murah dan banyak, tapi soal kita perlu atau enggak. Saya kalau membeli barang, kayaknya perlu nih. Kayaknya perlu nih. Kadang-kadang saya masih salah juga. Dibeli juga. Ya, 1-2 kali lah ya. Dalam 1 tahun saya bisa 3 kali terjadi kayak gitu. Nggak butuh, dibutuh-butuhkan. Dibeli juga, ujung-ujungnya nggak kepake. Ya saya nyesalnya luar biasa. Padahal harganya nggak seberapa. Tapi walaupun dia murah, kepake, saya bangganya luar biasa. Seperti itu. Makanya kaum muslimin tidak dianjurkan terlalu banyak barang. Tapi banyakkan uang. Kenapa? Kalau uang banyak, zakatnya banyak. Kalau uangnya 1 miliar, 25 juta. Kalau 1 juta, 25 ribu. Oke. Allah kirim. Oke. Dan bakhil belum selesai. Bakhil itu adalah kita punya sesuatu, tak mau kasih orang, yang orang punya kita tak mau pakai, kita mau yang kita punya kita nggak pakai untuk diri kita. Saya sering contohkan begini karena ini banyak. Penelitian menyebutkan makin tua seseorang, makin tinggi tingkat bakhilnya. Makin dia usia 60, 70, nenek-nenek. Kenapa nek nabung emas? Nanti kalau nenek sakit, tak merepotkan anak. Jadi nenek tabunglah emas ini, supaya nanti kalau nenek sakit, nenek tak merepotkan anak. Lama-lama sakit si nenek ini. Nek, sakit nek, ke rumah sakit yuk nek. Nenek baik-baik aja kok. Makin parah, yuk ke rumah sakit yuk nek. Enggak dong, sehat yuk. Padahal tadi duit dikumpulkan kalau untuk lama-lamaan sakit. Ayolah nek. Enggak apa-apa dong, aman aja, ujung-ujungnya meninggal. Siapa yang menikmati? Anak. Saya mau sampaikan, ahli waris yang kita tinggalkan, harta warisan yang kita tinggalkan, tidak bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir. Maka menyelamatkan harta dengan cara sebagian disedekahkan dan sebagian diwariskan. Kalau kita punya anak soleh, mendapatkan warisan dari kita, sebagian dia wakafkan atas nama kita, sebagian dia badal hajikan untuk kita, sebagian dia bangun masjid untuk kita kalau memang hartanya banyak, sebagian dia kurbankan atas nama kita, itu baru mantap. Tapi kalau ditinggalkan harta, dia berkelahi-kelahi, kacau kita. Maka di sini kalau ada yang punya rumah kos-kosan 10 pintu, pintunya aja jual 2, bangun masjid. Apa kata Allah? Man bana lillahi masjid dan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah akan buatkan untuknya rumah di surga. Itu masuk surga dengan uang. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, saya tidak setuju kalau ada orang bilang uang tidak bisa dibawa mati. Uang itu bisa dibawa mati. Uang, dengan uang kita sedekah, dengan uang kita infak, dengan uang kita umroh, dengan uang kita haji, dengan uang kita bangun masjid. Masuk surga itu ada 3 cara. Pertama, masuk surga dengan ilmu. Kasih ilmu tuh sama orang. Belajar baik-baik, dakwahkan orang. Masuk surga karena ilmu. Kedua, masuk surga dengan ibadah. Ibadah banyak-banyak. Puasa sunnah, sholat sunnah, puasa Daud. Masuk surga. Kalau nggak ada, udahlah ilmu tak ada. Sudahlah ibadah biasa-biasa aja yang wajib-wajib aja. Karena sibuk bekerja, ada uang. Masuklah surga dengan harta. Oke? Dan terdiam. Ya kan? Ya gitu. Punya emas 1 kilo, 2 kilo. Jual 500 gram. Bangun masjid. Cara paling instan masuk surga itu membangun rumah Allah.
Dengan syarat kita nggak tinggal sholat, puasa, zakat. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, Allah buatkan untuknya rumah di surga. Pas mau masuk surga, malaikat nanya, kemana kamu? Malaikat, tuh rumah aku di dalam. Coba. Malaikat jadi satpamnya. Masya Allah. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Amin. Kalau nggak ada lapang rezeki, bangun masjid. Ambil ilmu, kemudian kita bagikan. Atau ibadah banyak-banyak. Hindari persoalan dengan manusia. Sebagai penutup, saya mau ingatkan kita semuanya. Tingkatkan ibadah kepada Allah, kemudian maksimalkan dengan manusia. Kurangi menyakiti hati orang lain, hargai orang lain. Tidak meremehkan para pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu diingatkan, tidak diremehkan. Karena orang yang sekarang maksiat, orang yang sekarang jahat, bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat. Karena al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Sekarang orang itu tak sholat. Nggak boleh kita hina. Bolehnya kita ingatkan, bukan dihina. Kita ingatkan, bukan diremehkan. Orang-orang yang maksiat dan belum hijrah, kita ingatkan, bukan dijatuhkan. Karena kenapa? Kalau kita ingatkan, kita berpahala kalau dia berubah. Tidak boleh meremehkan pelaku maksiat. Karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi orang yang paling taat. Dan saat sekarang kita beriman, belum tentu. Al-iman wa yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, jangan-jangan nanti suatu ketika iman kita turun. Dan kita nggak tahu pengen mati kayak gimana nih. Ya, banyak ke orang yang imannya naik, pas mati saat imannya drop. Makanya kita hanya boleh mengingatkan, tidak boleh menghinakan. Bangun masjid dari hasil korupsi, masuk surga juga enggak? Enggak bisa. Karena niatnya benar, caranya salah. Ngasih makan anak yatim dari mencuri, masuk surga enggak? Enggak, karena niatnya benar, caranya salah. Jadi niat benar, cara juga harus benar. Ada pertanyaan menarik sebelum saya tutup. Mana bagus? Ada orang sedekah 100.000 atau 1 juta? Mana lebih besar pahalanya? Jadi gini, 100.000, 1 juta. Dua-duanya ikhlas, maka yang paling besar adalah pahala 1 juta, ya dong? Ya. Tapi 100.000 ikhlas, 1 juta nggak ikhlas, maka lebih besar pahala yang 100.000, ya dong? Ya dong? 100.000 nggak ikhlas, 1 juta ikhlas, lebih besar pahala yang 1 juta. Jadi jangan mengandalkan lebih baik ikhlas ujung-ujungnya 2.000, 1.000. Lebih banyak besar tapi ikhlas. Baik. Demikian, ada yang mau tanyakan silakan, kalau enggak kita capcus pulang. Kalau ada pilihan enggak? Mana yang kita dulukan, kita membantu saudara atau kita mau mempersolehkan untuk pembangunan? Ustazah, kalau ada membantu saudaranya dalam keadaan seperti apa? Mana bagus mendahulukan keluarga yang susah atau wakaf untuk masjid? Hah? Keluarga yang sulit. Iya. Anytime bisa kita bantu untuk wakaf di waktu yang lain. Oke? Baik, demikian dari saya. Cukup? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Ustazah, saya pernah dengar cerita kalau sholat itu harus berurutan. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga dari Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas. Tidak betul itu. Boleh aja berserak-serak, nggak ada masalah. Dan boleh dipotong. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bingung. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi. Bingung. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili. Bingung. Takbir aja langsung. Nggak ada masalah. Baik. Sholat fajar tuh kadang suka lupa kan? Baca ayat pertama, ayat kedua. Iya. Lupa, ruku aja langsung. Ayat pendek nggak apa-apa. Maksudnya terbaca